Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Tuan Chen, supirnya sudah diurus untuk memastikan bahwa penyelidikan tidak dapat dilacak olehmu. Chen Taeyang berkata, Xiao Qin, kau melakukan pekerjaan dengan baik. Aku akan memperlakukanmu dengan baik nanti. Tuan Chen, Anda, oh iya, satu hal lagi. Aduh, baru aja aku menerima telepon dari Qingyun Internasional. Hah, iya, Ketua Susun dari Qingyun Internasional telah meminta Anda untuk menemuinya di Hotel Chiangtong. Chen Taeyang berkata, Susun, kenapa dia tiba-tiba ingin menemui saya? Kita nggak punya urusan dengan Qingyun Internasional selain bisnis. Benar kan? Si sekretaris berkata, kalau begitu, abaikan aja dia. Ayo kita mulai bisnis. Aku sudah belajar beberapa trik baru. Yo! Chen Taeyang membalas, bodoh, kau bahkan gak memberikan wajah kepada Susun. Apa kau mencoba untuk menempatkan perusahaan saya keluar dari bisnis, ha? Maafkan aku Tuan Chen, aku berbicara omong kosong. Aku mohon jangan marah. Chen Taeyang berkata, kekuatan Qingyun Internasional jauh lebih dari 100 kali lipat dari perusahaan saya. Dan Susun ingin mengundangku untuk menemuinya. Itu terasa seperti perjamuan Hong Kong. Tetapi apakah saya pernah menyinggung perasaannya? Hanya saja, pergi atau enggak adalah mokat atau tidak pergi. Bagaimana jika dia menghargai bahwa saya ingin bekerja sama dengannya secara mendalam? Maka bukankah saya akan melambung tinggi? Akhirnya ketemu nih guys di sebuah hotel, di tempat makan, meja bundar. Di sini ada Tikoyu, Chen Yu, Wu Chuan, dan juga Susun. Chen Yu berkata, Chen Taeyang ini pada dasarnya orangnya sangat berhati-hati. Apakah dia akan datang? Jangan khawatir, dia adalah seorang pengusaha dan tahu apa yang terbaik untuknya. Dah, masuklah. Dan Chen Taeyang masuk. Dia berkata, saya sangat senang dengan kehadiran Anda, Tuan Su. Jadi saya menyiapkan sebotol anggur yang paling mahal untuk menyambut Anda. Saya juga berharap Anda akan menyukainya, Tuan Su. Saya tidak tertarik dengan anggur. Begitu. Kalau begitu mungkin Anda akan menyukai ini. Sekretaris, bersiaplah, masuk. Waduh. Halo Tuan Su. Chen Taeyang berkata, bagaimana Tuan Su? Bagaimana kalau si cantik ini menjadi sekretarismu sekarang? Dia pintar dan cantik. Ini adalah jenis produk yang bisa Anda dapatkan, bahkan tidak mendekati sekretarisku. Liao Yu, Tikoyu ya. Berdiri dan biarkan Tuan Chen melihat apa artinya menjadi cantik. Baik Tuan Su. Terus Tikoyu berdiri. Ini dalam hati si cewek ini, Bani Sud, wanita ini benar-benar cantik, temperamen dan tubuhnya juga lebih baik dariku. Chen Taeyang berkata, hei, jadi Tuan Su, Anda sudah memiliki sekretaris yang cantik ya? Ini adalah ketidaktahuan saya. Saya akan mengganti anggur dengan teh dan menembus kesalahanmu Tuan Su. Terus, tapi di sini gelasnya kayak dibalik ya? Kayaknya. Jadi kayak langsung penuh gitu loh, kayak ngerti gak sih? Gelasnya diputar balik kayak seakan-akan menolak anggur dari si Chen Taeyang. Dan Chen Taeyang pun langsung berhenti. Dalam hati mereka berdua, Susun ini masih muda, tapi dia berani mempermalukan orang. Benar-benar kejam. Chen Taeyang bertanya, Tuan Su, maksudmu apa itu? Susun menjawab, saya tidak berani mengganggu Anda untuk menuangkan anggur. Jika tidak, saya takut baru aja keluar dari hotel, saya akan menjadi seperti Ibu Lanyang yang dipukul dan dibunuh di depan pintu. Apa maksudmu? Kenapa saya tidak bisa memahaminya?
Susun membalas, nggak paham. Kalau begitu, aku akan menjelaskannya dengan cara lain. Aku takut seperti ibu dan anak lanyang. Aku hanya akan mempermalukanmu. Dan dalam sekejap mata, kau akan mokat. Lalu Susun menggunakan skillnya nih, skill baca pikiran nih. Harusnya ya baca pikiran ya. Ke si Centayan. Centayan berkata, Tuan Su, Anda harus bicara tentang bukti. Meskipun perusahaan Anda besar, Anda nggak bisa menuduh saya dengan bebas. Maksudnya mungkin dengan asal-asalan. Susun membalas, reaksimu cukup cepat, apa itu persepsi bahaya? Sayangnya, Anda masih bergerak terlalu lambat. Tanpa basa-basi lagi, saya akan memberi Anda dua pilihan. Pertama, Qingyun Internasional sepenuhnya menekan Tayan Group yang bertujuan untuk membuat Anda bangkrut dalam waktu 1 bulan dengan hutang dan juga tuntutan hukum. Kedua, saat polisi ada di sana, Anda akan menjelaskan semua kasus yang telah Anda lakukan dan saya akan pulang. Hah? Polisi? Terus si botak berkata, apa aku perlu memperlihatkan kartu identitas saya? Saya pikir Tuan Su datang untuk meminta kerjasama, tapi ternyata ini adalah perjamuan kehormatan. Si Bunny Suit, cewek Bunny Girl berkata, Tuan Su, Anda bilang Tuan Chen sebagai pelaku kejahatan. Ini adalah fitnah. Mohon maaf, atau kami akan memberitahu pengacara. Apakah Anda mengajari saya bagaimana untuk melakukan sesuatu? Enggak, bukan itu yang kumaksud. Kalau begitu, tutup mulutmu dan jadilah gadis yang baik dan minggirlah dan jangan menggonggong. Tuan Su, urus aja urusanmu sendiri. Aku akan mengajari stafku sendiri. Terus si Centayan langsung ditampar sama Susun. Dalam hati mereka, operasi macam apa ini? Susun berkata, jika Anda bahkan tidak bisa mengendalikan diri sendiri, bagaimana bisa Anda mengendalikan orang-orang di bawahmu? Sialan Susun, kau terlalu baik menggertak. Jangan lupa ini wilayah siapa. Percaya atau enggak, saya akan membuat Anda meninggalkan kota Qiangtong secara horizontal. Susun membalas, bagaimana bisa seorang pria yang selingkuh dengan istri bawahannya di kantornya sendiri bisa mengendalikan stafnya? Hah? Dalam hati Centayan, bagaimana dia tahu aku ada di kantor dengan Liman? Menebak-nebak secara membabi buta kan? Susu melanjutkan, kau pikir aku hanya menebak-nebak kan? Tentu saja, aku hanya menebak-nebak secara acak. Aku juga menebak bahwa kau mengancam ibu dan anak lanyang untuk bunuh diri di atap perusahaan. Hah? Aku tidak melakukannya. Dalam hati si botak, gak heran, semua bukti menunjukkan bahwa Lanyang bunuh diri. Jadi itu benar-benar bunuh diri, tapi dipaksa untuk melakukannya. Sialan kau Centayan. Dan Anda menginstruksikan anak buah Anda untuk memaksa menyewa pembongkaran menandatangani perjanjian 3 tahun lalu. Dan secara pribadi menelan uang 1 miliar pembongkaran sendiri. Proyek pembangunan jembatan yang curang, penjembatan rongsokan. Saya nggak bisa selesai membicarakan dosa-dosa Anda selama 3 hari 3 malam. Centayan membalas, Susun, kau mengarang semua ini. Tunjukkan buktinya kalau bisa. 284821, kata sandi rahasiamu. Apa aku benar? Terus Centayan langsung membungkuk kneel down. Apa sih? Ya itulah, gue nggak tahu bahasa Indonesianya. Tuan Su, Anda memiliki kemampuan untuk melewati surga. Saya, Centayan, tidak ada yang bisa aku katakan lagi. Dalam hati si botak, Wu Chuan, apakah aku terpesona? Centayan yang telah melanggar hukum di kota Qiangtong selama lebih dari 1 dekade benar-benar berlutut untuk seseorang. Oh iya, berlutut. Centayan berkata, tolong lepaskan aku. Mulai sekarang saya adalah anjingmu. Saya siap membantumu. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Saya nggak butuh anjing, dan saya nggak butuh hewan yang lebih buruk daripada anjing. Kau bisa menjelaskan sisanya kepada polisi secara perlahan. Oke, kalau begitu aku akan membuatmu mati duluan. Lalu Centayan mengambil sebuah pisau atau belati dan menyerang ke arah Susun. Tuan Su, hati-hati. Tapi si Centayan langsung ditampar sama Susun, dan dia terhempas ke tembok sampai-sampai dia pingsan. Sedangkan Susun lanjut makan. Aku tidak bisa menahan diri jika aku akhirnya berpura-pura menjadi pengganggu besar. Itulah intinya. Gue nggak tahu apa artinya. Ya sudahlah, lanjut. Centayan pun ditenteng pakai ambulans. Ditenteng ke ambulans lebih tepatnya ya. Ya Tuhan, apakah wajahnya tertabrak truk? Aku dengar ia ditampar oleh seseorang. Si botak berkata, Tuan Su, saya benar-benar yakin dengan tingkat pemecahan kejahatanmu. Susu merespon, itu hanya keterampilan kecil. Aku akan menyerahkan sisanya padamu. Jangan khawatir Tuan Su, kami pasti akan menyelidiki dengan ketat dan tidak akan melepaskan siapapun yang melanggar hukum. Membaca pikiran menjadi keterampilan permanen, Nah itu baru menarik. Dan sekarang kita pergi ke tempat lain nih, helikopter. Ini keluar mall mungkin ya. Naik helikopter sangat melelahkan. Jika ada yang bisa memberiku pijatan, aku akan sangat berterima kasih. Terus si Cincu lagi main HP nih. Bos ke-6 sialan.
Dan di sini yang nyetir si beruang. Tuan Su, apakah Anda ingin aku mengajakmu pijat relaksasi? Lupakan aja, ayo pulang. Dalam hati Su Sun, sistem ekstrak identitas baru. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan identitas baru, Raja Tentara Bayaran. Widih, Anda telah menjadi pendamping peluru dan senjata. Di mana ada perang, di situ ada Anda. Itu tentara bayaran. Kalau reporter, saya Ravi J. Jambul. Di mana ada bahaya, di situ ada saya. Anda adalah serigala perang yang lapar, cepat dan ganas. Dalam kegelapan, Anda adalah raja pembunuh Tuhan. Di bawah matahari, Anda adalah raja tentara bayaran, baik siang maupun malam. Anda mendominasi segalanya. 4 tahun yang lalu, sebuah operasi dikhianati. Tim Anda terbunuh, termasuk Anda. Hanya 3 orang yang selamat. Anda ingin membalas dendam, tetapi tidak dapat menemukan musuh. Dan akhirnya berkecil hati setiap yang tersisa. Kemampuan identitas, tata letak taktis, pengintaian medan perang, kemahiran dalam teknik mengemudi kendaraan, kemahiran dalam senjata thermal modern, kelangsungan hidup di hutan belantara. Misi identitas 1, cari tahu kebenaran tentang operasi yang gagal 4 tahun yang lalu dan balas dendam atas kematian rekan satu tim Anda. Dan yang kedua, berhasil menyelesaikan misi perekrutan. Dalam hati Su Sun, terakhir kali raja pembunuh, tidaknya hanya membunuh dan sebagainya. Kali ini langsung berperang, Terus tiba-tiba di jalan ada mobil tuh, ada Rubicon sama ada Ford, Ford Raptor mungkin ya, yang ngejar mereka. Beruang berkata, nomor 2, pastikan untuk apa 2 mobil yang mengikuti kami dari belakang. Su Sun bertanya, apa yang terjadi? Beruang menjawab, ada 2 mobil yang telah mengikuti kita dari kantor dan saya menyuruh mereka untuk memeriksanya. Si nomor 2 menjawab, baiklah, saudaraku, kau duluan aja. Aku akan melihat apakah aku bisa menghentikan mereka. Terus di sini yang Rubicon ya, ternyata megang Mac-10 guys, gila, megang SMG dan nembakin Mercy dari si nomor 2 tuh, dan bannya kena, pecah dan akhirnya pun nabrak. Sial, suara itu Tuan Su, mereka adalah pencuri perampok biasa atau mereka mungkin ingin mengincarmu. Dan kelihatan ya di kiri tuh Rubicon, yang di kanan nggak kelihatan, sama-sama mobil off-road lah. Shito, bawa orang-orangmu dan datang ke Hongqiang East Road sekarang. Ini situasi kelas A. Su Sun berkata, oke, berhenti bermain dan pergi bekerja. Cincu berkata, sedikit lagi. Itu dikit lagi, aku akan mengalahkannya. Su Sun berkata, apa gunanya bermain game? Di belakang ada 2 mobil musuh sungguhan, dilengkapi dengan senapan serbu. Jika kau pergi bermain dengan mereka, kau bisa menyebutnya keren. Benarkah? Hei, oke, serahkan aja padaku. Terus di sini yang nyetir ngomel-ngomel, hei, apa kalian nggak bisa menembaknya dengan akurat, Terus tiba-tiba, hai, Cincu tiba-tiba di sebelahnya yang nyetir. Terus akhirnya yang nyetir banting setir dan langsung nabrak tiang dan langsung hancur mobilnya. Dan akhirnya sisa 1 mobil nih yang tadi. Dasar beban, Lee. Kalian bakal menabrak tiang telepon. Hei, kita nggak bisa mengandalkan mereka lagi. Kita akan melakukannya sendiri. Dan botak yang atas, yang kacamata, dia megang bazooka guys, RPG. Su Sun berkata, hei, apa kau dendam padaku karena telah membunuh ayahmu? Mereka bawa RPG. Sudah waktunya bagimu untuk mokat. Masuklah ke neraka. Tapi tiba-tiba ada Cincu di scope aimnya RPG-nya. Ya Tuhan. Dan dia gak sengaja nembakin RPG-nya ke atas, bukan ke mobil dari Su Sun. Astaga. Yang nyetir berkata, kau kemana kau menembaknya? Terus entah gimana pelurunya belok. Ini bahaya, pelurunya terbang, belok, turun, kena mobilnya sendiri. Kerja bagus. Dan akhirnya balik. Sini Su Sun sama Cenyu lagi ketemu ya. Cenyu berkata, ini terjadi, ini benar-benar terjadi, ini benar-benar kegagalan polisi kami. Aku sudah mengirim orang ke seluruh kota untuk mengatur kontrol. Aku akan membawa para penjahat sombong ini ke pengadilan. Su Sun merespon, maaf mengganggumu Tuan Chen. Cenyu melanjutkan, kami akan melindungimu 24 jam sehari dan tidak akan pernah menempatkanmu dalam bahaya lagi. Tiba-tiba, nggak perlu. Dengan adanya kami tidak akan menempatkan bos dalam bahaya lagi. Tolong jauhkan polisi dari itu. Cenyu membalas, apa kau berencana untuk memulai perang di kota? Kenapa kau berbicara seperti itu dengan Tuan Chen? Keluar! Dan akhirnya Beruang pun keluar. Su Sun berkata, staf tidak akan bicara lagi. Tuan Chen, jangan marah. Polisi di luar villa sebaiknya mundur aja. Gak perlu buang-buang waktu untukku. Itu jangan khawatir. Aku tidak akan lari-lari sampai ini selesai. Terus tiba-tiba Su Sun, tiba-tiba ada si ini guys, si Cici dan juga Euro. Hei, kalian gak boleh masuk ke sana. Dengan cepat mereka berdua masuk dan pergi ke Su Sun. Kau menakut-nakuti kami. Aku senang kau baik-baik aja. Su Sun merespon, hentikan, ada polisi di sini.
Enggak, aku nggak peduli. Aku hanya ingin memelukmu. Tiba-tiba aku teringat ada pertemuan yang harus aku kunjungi. Susu merespon, Tuan Chen, jaga dirimu. Aku juga akan pergi sekarang. Cici bertanya, kenapa ada orang asing menyerangmu? Apakah kau menyinggung seseorang? Susu menjawab, aku nggak tahu. Cici melanjutkan, pokoknya kau nggak bisa keluar lagi. Ya itu benar. Hei, apa yang kalian inginkan? Aduh. Cici berkata, kami telah membahas bahwa hanya ada satu cara untuk membuatmu tidak berkeliaran. Begitulah cara kami bekerja sama, yaitu menjagamu di tempat tidur. Hah? Dalam hati Susun, sial, ini bukan hari libur kan? Terus tiba-tiba, kring, ada nelpon. Ini Tikoyu. Aku gak percaya, 3 gadis ini bermain begitu terbuka. Cici bertanya, 3 gadis? Maksudmu apa? Gak ada. Aku akan mengangkat telepon dulu. Terus di teleponnya, Tuan Su. Mendengar itu, Susun berkata, kalau kau ada hubungannya denganku, jangan sentuh dia. Kau memiliki waktu 20 menit untuk datang ke kantor. Terlihat di sini Tikoyu ditahan oleh ada cewek rambut putih dan juga cowok nih, harusnya yang kiri ya. Tuan Su, jangan datang. Terus mulut dari Tikoyu ditutup. Dengan cepat, Susun langsung berangkat. Cici bertanya, apa yang terjadi? Terus Susun keluar. Bos, Susun berkata, aku akan pergi ke kantor. Kau bawa saudara-saudaramu untuk melindungi Cici dan Yuro. Bos, biarkan aku membawa seseorang bersamamu. Nggak perlu. Jika sampai mereka berdua terluka sedikit pun, kau harus datang padaku dengan kepalamu. Baik. Dan akhirnya di sini Susun pergi nih ke perusahaan, ke President's Office. Nah, nih Susun di pintunya ya, di mana si Tikoyu lagi ditahan. Terus si cewek rambut putih tadi buka pintunya dan langsung menodongkan pistolnya. Tapi tiba-tiba Susun hilang. Dan ternyata Susun di atas pintunya tuh, jadi kayak manjat gitu, terus turun dan langsung menendangnya. Ambil ini. Si cowok menyerang Susun, tapi Susun dengan mudah menahan serangannya. Terus kepala dipegang dan tangannya ditarik dan langsung ditahan. Sial. Tiba-tiba si cowok berkata, hentikan, kita udah kalah. Kalau kau mendekat sedikit aja, dia akan menghabisiku. Kami pikir kau sudah melupakan kami setelah kau menjadi orang kaya. Lagi pula kau sekarang sudah memiliki beberapa pengawal. Gak perlu lagi melakukannya sendiri. Susun membalas, meskipun aku mengalami sedikit kemunduran, tapi aku masih memiliki lebih dari cukup untuk menangani kalian berdua. Susun bertanya, setelah bertahun-tahun, apalagi yang kau cari di sini? Aku ingat, aku mengatakan dengan sangat jelas pada saat itu bahwa kita tidak akan pernah bertemu lagi dalam kehidupan ini. Dan ternyata mereka bertiga tuh lebih tepatnya orang yang memiliki identitas yang didapetin sama Susun itu bertiga tuh satu tim harusnya dari foto ini ya. Dan akhirnya Tikoyu dibantuin lepasin sama Susun. Susun berkata, jangan takut, tidak apa-apa. Tikoyu bertanya, Tuan Su, siapa kedua orang ini? Si cewek berkata, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama kode saya adalah Mandala. Selir Susun. Hah? Selir? Susun berkata, jangan dengarkan omong kosongnya. Berilah beristirahat, aku akan memanggilmu jika ada sesuatu. Dan Tikoyu didorong keluar, pintunya ditutup. Susun berkata, katakan padaku, ada apa kau ingin menemuiku saat ini? Kalau kau datang untuk meminjam uang, aku bisa mengirimkan cek untukmu. Kami tidak datang ke sini untuk itu. Kami telah mendengar kabar dari orang yang mengkhianati kami 4 tahun yang lalu. Kami tidak hanya kehilangan semua rekan kami dalam operasi itu, tetapi saya juga harus mengangkat ovariumku karena mengalami cedera serius. Kali ini, aku akhirnya bisa membalaskan dendam semua orang dan diri saya sendiri. Susun bertanya, apakah sumber-sumber intel dapat diandalkan? 100% dapat diandalkan. Dan saya mengerti jika Anda telah beradaptasi dengan kehidupan yang kaya dan santai dan tidak ingin dilahirkan dan mati bersama kami lagi. Terus kapan kalian akan pergi? Mandala bertanya, apakah kau benar-benar ingin ikut dengan kami? Mereka yang meninggal 4 tahun yang lalu juga rekan-rekanku. Hutang darah ini harus dibayar dengan darah. Ini kenapa tiba-tiba jadi saya sih? Mungkin dari translator mungkin ya. Jadi kayak cara pemanggilannya beda. Terus tiba-tiba Mandala langsung maju. Itu bagus. Kau masih cinta aku. Susun berkata, hentikan. Yaudah, mari kita bicarakan. Siapa targetnya? Mandala berkata, kau pemalu. Kau semakin manis. Aku ingin berhubungan denganmu sekarang. Terus ini cowoknya berkata, besok. Tapi sebelum itu, kita harus menyelesaikan misi pengawalan yang merupakan misi pertama kebangkitan tim Deathstroke kita. Berita tentang tikus tanah yang mengkhianati kita juga datang dari mulut target pengawalan ini. Susun bertanya, hanya ada kita bertiga yang tersisa dan masih ada yang mau memperkerjakan kita. Siapa komisarisnya? Itu adalah seorang putri dari perusahaan perdagangan global Timur Tengah yang mempekerjakan kami secara pribadi. Dan salah satu pembayarannya adalah informasi tentang tikus tanah 4 tahun yang lalu. Kita akan bicarakan sisanya besok. Orang besar, kau keluar dulu. Itu ngomong ke cowok ini ya. Yaudah, kalian bersenang-senang lah. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!